Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan semua, karena banyak yang meminta untuk memulai kajian keindahan Al-Quran sebagai bentuk dakwah kepada baik sesama muslim ataupun kepada sesama yang non-muslim. Saya punya banyak saudara, teman, sahabat yang beragama non-muslim. Saya ingin mengajak mereka untuk masuk ke agama yang indah ini. Dan memang kalau kita kaji bahasa-bahasa Al-Quran, dia memang bukan dari karangan manusia. Banyak sekali keindahan yang tidak bisa kita bayangkan sebelumnya. Bagaimana bisa manusia 14 abad lalu bisa menyusun bahasa yang begitu indah. Seperti halnya pada kali ini kita akan bahas ayat kursi, teman-teman. Ayat kursi itu luar biasa. Susunannya dari awal sampai akhir, saling berpasangan. Dan kalimat yang di tengah-tengahnya itu menyinggung keterpasangan itu. Mari kita lihat ya. Ya. Pertama sebelum itu kita harus tahu dulu bahwa Al-Quran sudah menantang. Ya, sudah menantang seluruh manusia dan jin. Silahkan kalian berkumpul. Berkumpullah kalian untuk membuat suatu karya sastra atau karya bahasa yang bisa seindah dan semenarik Al-Quran. Ya, ayatnya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf kalau suaranya kurang bagus ya. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Ya, al-ayah. Artinya apa teman-teman? Katakanlah wahai Muhammad katakanlah kepada mereka, sungguh jika ijtama'atil insu wal jin, berkumpul semua manusia dan jin, ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an, untuk mendatangkan suatu karya ya, yang serupa dengan Al-Qur'an ini, la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Mereka tidak akan pernah untuk mendatangkan hal yang serupa dengan ini meskipun mereka itu saling bantu-membantu. Luar biasa teman-teman. Sudah ada tantangan dari ayat Al-Qur'an ini bahwa kita tidak akan pernah bisa membuat karya yang serupa meskipun kita saling membantu bahkan dengan jin sekalipun ya. Nah, artinya betapa banyak keindahan yang tidak bisa kita bayangkan. Saya sekarang sedang menyusun tesis tentang tafsir semantik romantik. Di sana saya mengkaji pemikiran Stephen Ullman, seorang ahli bahasa yang paling awal kalau tidak salah di Eropa, bahkan di Timur juga. Bahkan Ahmad Mukhtar Omar, penulis Ilmud Dilalah yang sangat lengkap itu luar biasa. Dia kalau ditanya siapa ahli bahasa dan sastra yang dia kagumi di Eropa, orang pertama yang disebut adalah Stephen Ullman, kalau tidak salah ya. Kedua baru John Lyons. Itu dua sosok yang menurut Ahmad Mukhtar Umar dikagumi. Dan ternyata pemikiran Stephen Ullman itu sejalan dengan keindahan Al-Quran. Jadi keindahan itu tidak harus lalu keindahan lafaz ya, atau keindahan makna. Bisa saja keindahan itu tersusun dari sesuatu yang harus kita gali terlebih dahulu di mana keindahannya. Seperti halnya ayat kursi ini ya. Dia akan dikaji lebih dalam dulu baru ketahuan keindahannya. Jadi secara teori bahasa dan sastra ini sudah sejalan dengan ilmu ilmiah yang sesuai dengan Stephen Ullman tadi. Dia menulis buku Meaning and Style. Ya, di situ ada kaitan antara makna dan gaya. Luar biasa. Saya mengkaji itu sekarang. Dan ini membenarkan ya tentang keajaiban bahasa dari ayat kursi. Kenapa? Karena banyak juga yang bilang bahwa ini mah cocoklogi aja, cocoklogi. Padahal ada teori ilmiahnya dari Stephen Ullman yang menyatakan bahwa suatu keindahan bahasa tidak harus dilihat dari keindahan lafaz atau keindahan makna saja, tapi bisa jadi harus dikaji terlebih dahulu, dicari keselarasan, motif, ambiguitas dan nuansa. Jadi itu ada 3 kata kunci dari Stephen Ullman: motif, ambiguitas dan nuansa. Oke. Nah, ayat kursi seperti apa teman-teman? Seperti ini. Dia terdapat 9 kalimat ya kalau kita kaji. Ayat kursi itu terdapat 9 kalimat. Dan semuanya yang awal, 4 kalimat awal itu berpasangan dengan 4 kalimat akhir. Misalkan kalimat pertama berpasangan dengan kalimat 9, 2 dan 8, 3 dan 7, 4 dan 6. Lalu ada kalimat yang di tengah-tengah yaitu kalimat nomor 5, dia menyinggung keterpasangan itu. Kita cek sekarang ya. Ya, pasangan pertama 1 dan 9. Itu menunjukkan dalla ala sifatillah, menunjukkan sifat keagungan Tuhan. Ya, apa itu ayat pertama? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Dia yang maha hidup lagi terus menerus mengurus makhluknya. Al-Hayyu Al-Qayyum itu sifat Allah. Di ayat terakhir, ya dia berpasangan juga nih. Serasi mereka. Wa huwal aliyyul azim. Dan dialah Tuhan yang maha tinggi dan maha agung. Makanya ini pasangan pertama ini adalah dalla ala sifatillah. Dia menunjukkan sifat keagungan Tuhan. Lanjut, pasangan kedua. Pasangan kedua antara 2 dan 8 itu dalla ala adami sifatil khalq indal khaliq.
dalla ala adami sifatil khalqi 'indal khaliq, menunjukkan tidak adanya sifat makhluk pada Tuhan atau pencipta, tidak adanya sifat ciptaan pada pencipta. Ya. Bagaimana ayat kedua? La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dia Tuhan tidak dilanda oleh kantuk maupun tidur. Ini kan sifat manusia nih, kantuk dan tidur itu sifat manusia. Lalu ayat ke-8 apa? Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Dia Tuhan tidak merasa capek dalam memelihara langit dan bumi. Ya, capek itu kan sifat manusia. Berarti apa? Ini menunjukkan adami sifatil khalqi 'indal khaliq. Tidak adanya sifat makhluk pada pencipta. Luar biasa, ya. Pasangan ketiga, 3 dan 7, menunjukkan kepemilikan dan singgasananya pada langit dan bumi. Ya, ini luar biasa juga ya. Ayat ketiga bagaimana bunyinya? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Kalimat ke-8 bagaimana? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursinya itu atau ilmu dan kekuasaannya atau singgasananya itu meliputi langit dan bumi. Ya, luar biasa ya. Kalimat ketiga dan kalimat ke-8 ya. Kalimat ke-7 ini. Bukan ke-8, itu berpasangan. Lanjut. Pasangan keempat, yaitu kalimat keempat dan kalimat ke-6. Ini menunjukkan kekhususan wali. Bagaimana? Bunyinya, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali dengan izin Allah. Jadi hanya izinnya lah ya yang bisa memberikan syafaat, yaitu wali atau nabi ya. Lanjut ke kalimat ke-6, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Sama-sama ada kekhususan di sini. Kalau di kalimat keempat tadi illa bi'idznih, kecuali dengan izinnya. Kalau kalimat ke-6 illa bima syaa, kecuali apa yang dikehendaki. Ya, inilah khususiyatul auliya. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Mereka para makhluk itu tidak mengetahui sesuatu apapun dari ilmu Allah, ilmu Tuhan, illa bima syaa, kecuali yang Dia kehendaki. Inilah luar biasa berpasangan ya. Nah, kita lihat ada kalimat yang di tengah-tengah dan dia menyinggung keterpasangan itu. Kalimat yang ada di tengah bagaimana bunyinya? Ya'lamu ma baina aydihim. Aydihim itu depan, wa ma khalfahum, dan di belakang mereka. Tuhan mengetahui apa yang ada di depan mereka dan khalfahum, di belakang mereka. Berpasangan. Ya, 4 kalimat awal tadi yang di awal berpasangan dengan 4 kalimat akhir, lalu yang di tengah-tengah ini menyinggung. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Tuhan mengetahui apa yang ada di depan mereka dan di belakang mereka. Bagaimana ini teman-teman? Luar biasa kan? Inilah keindahan bahasa yang sangat super ya. Bagaimana kita bisa bayangkan? Ini sangat tidak mungkin. Manusia di 14 abad lalu tidak ada teknologi, tidak ada perkembangan ilmu pengetahuan seperti sekarang, tapi menyusun kalimat yang begitu presisi, begitu tepat seperti ini. Baik teman-teman, karena waktu saya tidak banyak, semoga kita bisa belajar banyak hal dari sini. Oh iya, satu lagi tadi kelewatan, maaf ya. Ini di awal tadi ya, saya harus membaca tafsir Asy-Syarawi karena malu kalau sebagai mahasiswa tafsir Al-Qur'an tapi tidak bisa mengutip tafsir seperti itu ya. Nah, di awal tadi, di ayat tadi itu ya, ada pandangan yang bagus dari Asy-Syarawi, luar biasa. Dia bisa mengaitkan suatu ayat dengan nilai yang kita tuh tidak pernah bayangkan sebelumnya. Nah, saya bacakan ya. Tadi kan ayatnya berbunyi bahwa, wahai Muhammad, katakanlah jika manusia dan jin berkumpul, itu mereka tidak akan bisa mampu membuat karya yang serupa dengan Al-Quran, meskipun mereka saling bantu-membantu. Nah, yang hebatnya Asy-Syarawi mengaitkan ini dengan satu hal lain yang sering kita lupakan. Ya, yang ada kaitannya juga dengan debat Ustadz Nuruddin dan Guru Gembul kemarin. Saya bacakan tafsirnya ya. Yajibu an naltafita ila maghzan akharin min wara'i hadza tahaddi. Nah, tahaddi. Dan kita harus melihat nilai yang lain di belakang tantangan ini. Maghzan akhar, nilai yang lain. Apa nilai itu? Falaisal hadfu minhu ta'jizul qaum. Tujuan dari ayat ini bukanlah untuk melemahkan kaum saja. Ya, tapi apa? Bal an-nusbita lahum as-sawasiyata bainal khalq. Ya, tapi kita ingin menanamkan kepada mereka bahwa as-sawasiyata bainal khalq. Semua manusia itu sama. Kesetaraan. As-sawasiyata itu artinya kesetaraan. Ya, artinya apa? Semua manusia kecuali Nabi ya, itu setara menurut tafsir Asy-Syarawi. Ini lanjutannya lebih jelas lagi. Fal jami'u amamal ilahil wahidi sawaun. Semua manusia di hadapan Tuhan yang satu itu sama. Wa hadhihi hiyal qadiyah allati tuz'ijuhum. Sebenarnya inilah urusan yang membuat mereka itu resah atau terganggu. Ya. Karena kenapa? Karena orang-orang kafir pada saat itu sangat jauh dari kesetaraan. Mereka saling mengunggulkan tokoh-tokohnya dan sebagainya. Dan sebenarnya ketika dikatakan bahwa kalian semua setara, tidak mampu membuat karya yang sama dengan Al-Quran, itu tuz'ijuhum, akan mengganggu mereka, meresahkan mereka.
Wa taquddu madaji'ahum, dan mengganggu tidur mereka. Ini luar biasa, mengganggu tidur mereka. Jadi membuat tidur mereka tidak nyenyak. Madaji itu ranjang atau tempat tidur. Nah, artinya Asy'arawi luar biasa. Dari ayat ini dia bisa mengaitkan satu hal, bahwa sebenarnya ada nilai lain yang harus kita ingat, yaitu semua manusia setara. An-nuthbita lahum as-sawasiyata bainal khalq. Ya, ada as-sawasiyah, kesetaraan di antara manusia, bahwa mereka itu sama-sama tidak ada apa-apanya, angka nol. Hadhiyal qadiyah allati tuzawwijuhum. Inilah sebenarnya kesetaraan inilah yang membuat orang-orang yang fanatik itu saling mengunggulkan tokoh-tokohnya itu terganggu. Wa taquddu madaji'ahum, dan mengganggu tidur mereka. Taquddu madaji'ahum. Itu bahasa yang tinggi, ini luar biasa Asy'arawi ya. Saya juga kaget nih bisa menggunakan bahasa yang seindah ini. Taquddu madaji'ahum itu mengganggu ranjang mereka atau mengganggu tidur mereka. Artinya mereka sangat resah dengan nilai-nilai kesetaraan. Maka dari itu dalam debat kemarin guru Gembul atau Nuruddin, Ustaz Nuruddin ya, maaf aduh. Janganlah kita terlalu fanatik lihat latar belakangnya Al-Azhar atau guru honorer. Justru ketika ada guru honorer yang bisa bersaing seperti itu luar biasa. Ya luar biasa, guru honorer bisa diundang di banyak universitas, di banyak forum ilmu, luar biasa. Inilah kesetaraan yang dimaksudkan oleh Asy'arawi. Semua orang sama, mau anak preman, anak ustadz sama. Ya di sisi Allah. Yang membedakan apa? Kata Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Takwa, dan takwa itu tidak terlihat. Bukan berarti banyak menulis buku itu lebih bertakwa. Lulusan Al-Azhar atau lulusan universitas Islam itu lebih bertakwa. Bisa jadi lulusan UIN atau lulusan UPI lebih bertakwa. Tidak ada yang tahu, karena takwa itu ada di dalam hati. Jadi Asy'arawi ini penting sekali. Kita harus melihat semuanya dalam kesetaraan. Baik guru Gembul atau Ustaz Muhammad Nuruddin, semuanya setara di mata Allah. Fal jami'u amamal ilahil wahid sawa. Ya. Semuanya di hadapan Tuhan itu sama. Oke? Baiklah, ke depan mari kita mengedepankan nilai yang dimaksud oleh Asy'arawi di sini, as-sawasiyata bainal khalq, kesetaraan di antara makhluk. Jangan lagi ada ad hominem menyerang pribadi, kamu siapa, guru, jurusannya apa, dan sebagainya. Oke? Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bisa bertemu lagi. Saya tidak punya banyak waktu. Semoga kita bisa berbincang lebih banyak lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.